Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Yohanes Bagus Darsono. Saya dari kelompok 3. Presentasi tugas mata kuliah kewirausahaan, proposal program kreativitas mahasiswa. Dalam hal ini kami akan membuat sebuah produk adalah Tile Day, ya, Tile Day, sarung batik jumputan. Adapun kelompok kami adalah Rifki Ulinuha, saya sendiri Yohanes Bagus Darsono, Arif Rahman Diharga, Alexius Busa, dan Yanus Dunu Turah. Sebagai pendahuluan, di Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak wilayah yang banyak sekali produksi dari bahan baku kain, ya, kita tahu semua ya. Kemudian pertumbuhan bahan industri dari produk kain ini terbukti sangat banyak menguntungkan selama bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini yang menjadi tujuan utama dalam hal ini kelompok kami untuk menyusun sebuah gagasan dalam menciptakan sebuah pulang usaha pemanfaatan kain sebagai sesuatu hal yang mungkin selalu kita gunakan, ya, selalu kita gunakan dan selalu menjadi sebuah adat dari sebuah kebudayaan sekitar yang di sini dapat meningkatkan sebuah nilai ekonomis. Jadi kita memanfaatkan peluang itu. Jadi kita memanfaatkan peluang itu. Nah, adapun peluang usaha tersebut yaitu sarung batik jumputan. Ini yang kami angkat, sarung batik jumputan. Nah, tujuan yang kami buat adalah pembuatan sarung batik jumput ini mempunyai tujuan di mana untuk melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa dan menjadi sebuah acuan bagi pemanfaatan produk industri rumah tangga agar mereka memiliki nilai jual yang lebih. Ya, memanfaatkan produk industri rumah tangga. Ya, menjadikan acuan ini bagi kita mahasiswa. Luaran yang diharapkan dari usaha sarung lukis ini, sarung batik jumput ini adalah terciptanya sebuah produk baru dari bahan kain. Nah, dalam hal ini kami mengangkat sarung, ya. Terciptanya sebuah produk baru dari bahan kain, sarung. Nah, kemudian yang kedua, dapat meningkatkan sebuah ekonomi lokal pengrajin melalui penjualan kain sarung dengan teknik yang baru, teknik jumput. Nah, ini teknik jumput, mungkin asing buat kita, teknik jumput. Nah, kemudian yang ketiga, mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di sekitar lingkungan kita. Ya, banyak sekali sekarang kondisi yang sekarang, apalagi pandemi ini, banyak sekali pengangguran-pengangguran, ya. Dikeluarkan dari pabrik, dikeluarkan dari instansi-instansi lain, sehingga banyak sekali pengangguran-pengangguran yang kita dapat, khususnya di lingkungan kita sekitar. Maka dari itu kami membuat gagasan untuk membuka lapangan pekerjaan, khususnya kita fokuskan kepada rumah tangga, ya, pada rumah tangga. Ada 3 manfaat yang kita bawa di sini. Bagi mahasiswa yang kita dapatkan adalah kita bisa menciptakan sebuah kesejahteraan bagi bangsa dalam cakupan luas, ya, tentunya, ya. Dan bagi masyarakat sekitar ini dalam cakupan sempit. Dengan upaya apa? Dengan upaya kita bisa menciptakan sebuah peluang usaha yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, tentunya kita tahu di lingkungan kita sendiri pun mungkin banyak sekali tetangga kita yang mungkin pengangguran. Maka dari itu kita coba menciptakan sebuah peluang usaha yang ada di masyarakat. Ya. Bagi masyarakat sendiri mampu berpartisipasi untuk bekerja dan mengisi waktu luangnya. Nah, pada saat kita menganggur, kita kasih peluang usaha, ya, dikerjakan buat masyarakat, walaupun itu ada di rumah, tetapi dapat komisi. Ya, ini, ya, bekerja dan mengisi luang waktunya. Bagi konsumen, dapat menikmati sebuah produk kerajinan tangan berupa sarung dengan teknik jumput. Ini 3 manfaat yang kita tawarkan. Gambaran umumnya adalah secara nggak langsung batik itu sangat luas, ya. Sarung ini sangat luas. Bisa untuk santai di rumah, untuk resmi, upacara adat, perkawinan, dan macam-macam. Pelengkap baju daerah, ya, itulah sarung. Di sini batik jumputan ini adalah suatu jenis batik di Indonesia ini yang mempunyai proses pembuatan motifnya ini adalah dengan menggunakan teknik jumputan. Ya, kalau kita baca adalah tildai, ya, tildai atau saring batik jumputan. Dengan inovasi pada bidang seni tekstil terapan
yang kami angkat sebagai bentuk kasualisasi budaya dengan tetap mempertimbangkan efisiensi produk. Ya, kita tetap mempertimbangkan efisiensi dari sebuah produksi, tentunya dengan kebutuhan ekonomi ya. Dan karya ini pun dibuat dengan menjumput kain batik dan menjahitnya dengan model sarung pada dimensi standar yaitu 110 kali 115. Ya ini. Nah ini analisisnya. Ya, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil biaya keseluruhan ini adalah 4.900.000. Ya ini hasil keseluruhan dari variabel itu dengan biaya tetap 4.900.000. Nah, kemudian tingkat pembeliannya atau break even point-nya adalah mampu memproduksi sebanyak 80 unit dalam jangka waktu 4 bulan. Ya. Dalam jangka 4 bulan kita mampu memproduksi sebanyak 80 unit. Nah, keuntungan per bulan sebesar 3.015.000. Nah, dan total modal awal dibagi keuntungan per bulan diperolehlah tingkat pengembalian modal dalam jangka waktu 2 bulan setelah produksi. Nah, kemudian ini adalah total modal pengembalian ya. Modal keseluruhannya 5 juta, kemudian modal produksinya 4 juta sekian, 4.075.000, kemudian harga per unit kita jual 120. Nah, pendapatan per bulan ini 84 per 4 dikali 120. Jatuhnya adalah 2.640. Dan rata-rata biaya per bulan yang kita keluarkan adalah 1.675.000. Nah, dengan keuntungan per bulan, ini per 2 bulan adalah 2.640.000. Nah, ini rumus-rumusnya di sini. Nah, metode pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pembuatan sarung batik jumputan ini ada beberapa tahap, yaitu analisis SWOT, persiapan, pengolahan atau pembuatan, kemudian pengemasan, pemasaran, kemudian yang keenam evaluasi, kemudian yang ketujuh laporan. Ini yang kita buat dalam pelaksanaan. Nah, ini metode-metode yang kita laksanakan. Nah, kemudian formulasi strategi yang disusun ini, analisis produk ini kita menggunakan hasil analisis SWOT, ya, di mana merupakan sebuah gabungan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, tentunya persiapan-persiapan ini dilaksanakan mulai dari menyiapkan alat dan bahan. Ya, kita mulai awal kita siapkan itu alatnya apa, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan apa, pemenuhan kebutuhan alatnya itu apa, kemudian dilaksanakan pada bulan pertama, pada bulan apa, kita rencanakan mulai awal. Nah, ini alat-alat yang kita sudah susun adalah panci, kompor, regulator, tabung gas, jemuran, tali, batu. Bahannya adalah kain, kemudian benang, cat kain. Ini alat analisis dari sebuah produk yang kami gagas. Nah, pengolahan atau pembuatannya ini dalam tahapan ini ada beberapa tahap untuk pembuatan. Ya, yang pertama kita menyiapkan kain, kemudian potong kain itu 2 meteran. Ya, kita siapkan kain, potong 2 meteran. Kemudian setelah dipotong kita bentuk motif dengan mengikat koin, kelereng bisa, batu juga bisa pada beberapa bagian kain dengan tali atau karet, ya, dengan tali. Ini disarankan tali benang seperti itu. Jadi kita taruh koin, kelereng atau batu itu di tempat-tempat di mana kita perlukan. Kemudian kita ikat. Ya. Sebelum itu kita siapkan dulu kita rebus air dalam sebuah panci yang mendidih sampai mendidih. Ya. Kemudian tambahkan perwarna. Basahi kain yang sudah diikat tadi menggunakan air yang bersih. Ya. Kita basahi kain itu dengan menggunakan air bersih. Kemudian celupkan kain itu. Kemudian yang selanjutnya adalah aduk dan masak selama 20-30 menit. Agar apa? Agar warna itu dapat merata ke seluruh kain dan warna merekat kuat. Nah, ini. Ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Kemudian setelah itu semua, setelah selesai proses pencelupan, kemudian angkat kain, lalu bilas dengan menggunakan apa? Menggunakan air dingin dan bersih. Ya, setelah dicelup, kita angkat, kita bilas menggunakan air dingin dan bersih. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lepas semua ikatan itu. Lepas ikatan demi ikatan yang kita sudah taruh itu, kemudian peras kain dan jemur sampai kering. Nah, setelah itu, jahit dengan bentuk sarung. Nah,
Setelah proses-proses itu kita lakukan, sarung yang telah siap selesai dijahit dapat digulung dan dipack. Ini tahapan-tahapan pengolahan atau pembuatan yang ada dalam produk sarung batik jumputan. Pemasaran. Tentunya kalau sudah selesai dikemas, kita pasarkan ya. Tentunya kita pasarkan. Nah, pada tahapan ini kita lakukan setelah semua pengolahan pembuatan itu selesai. Ya. Setelah selesai semua proses-proses itu, kemudian kita kemas dengan bagus dan siap dikemas, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita promosi melalui media massa dengan menggunakan Instagram, website, Facebook, Twitter, dan sebagainya, WA group, atau apapun itulah ya media massa yang kita punya, medsos yang kita punya. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan endorse ya. Nah, sekarang sudah banyak muncul endorse ya dengan influencer lokal. Kita lokal dulu, nggak usah keluar. Kita lokal dulu, mungkin kita teman, kita kerabat dan macam-macam. Ini yang kita lakukan. Pemasaran ini sederhana. Kita gunakan promosi melalui media massa, Instagram dan lain-lain. Kemudian kita bekerja sama dengan endorse dengan influencer lokal. Nah, setelah itu kita evaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi? Nah, pada tahapan ini, pada tahap evaluasi ini dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana tingkat daya beli masyarakat terhadap apa? Terhadap produk kita yang telah kita hasilkan. Dan juga kita mengevaluasi sebagai kritik dan saran dari konsumen terhadap sebuah produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ini evaluasi yang kita lakukan. Ya. Daya beli masyarakat itu seperti apa? Animo masyarakat itu dengan produk kita itu seperti apa? Apakah animonya tinggi atau sedang atau ya gitu-gitu aja? Kita evaluasi dari sini. Kita sudah mempunyai proses ya. Dari proses awal, proses tengah, pembuatan, kemudian pemasaran, nanti tibalah pada saat evaluasi. Produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, tentunya ini yang kita inginkan. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari proposal kami kewirausahaan dengan teknik sarung batik jumputan atau tilde. Nah, tilde. Suatu yang lucu, kata-kata yang lucu, tetapi ini yang mungkin kita akan coba gagas, kita akan coba kembangkan dengan kedepannya melalui proposal ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat menjadi menjadi daya tarik supaya kita dapat apa sih itu sarung batik jumputan, bagaimana tekniknya. Nah, mari kita sama-sama belajar dalam hal ini. Terima kasih, sekian dari saya. Salam sehat, tetap semangat.